Rahayu, 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 salam sejahtera, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabat semua berada. Pada tema Sang Kinasih saat Tropi Ningit kali ini, kita akan mengangkat satu judul, yakni sisi lain dari kehidupan Sang Kinasih saat Tropi Ningit bagian 3. Perubahan besar yang dialami Sang Kinasih saat Tropi Ningit pasca kebangkitan spiritualnya. Sebelum melanjutkan ke tema pembahasan video kali ini, sudi agar kiranya sahabat Putra Putri Nusantara, sahabat pencinta SP untuk memberikan supportnya kepada channel ini dengan menekan tombol like dan subscribe. Bagi sahabat-sahabat SP semua, para pecinta Sang Kinasih saat Tropi Ningit tentunya mengalami hal-hal yang berkaitan tentang kebangkitan spiritual di perjalanan hidupnya. Begitu pula kejadian yang dialami oleh Sang Kinasih setelah mengalami kebangkitan spiritual. Beliau mengalami berbagai macam himpitan dan kesulitan hidup. Tentunya begitu banyak aspek yang meliputi segala perjuangan Sang Kinasih, sehingga Sang Kinasih saat Tropi Ningit pun setelah mengalami kebangkitan spiritual, beliau mengalami berbagai macam kesulitan yang datangnya bertubi-tubi menghimpit beliau. Kan tetapi hikmah dari berbagai macam kesulitan itu justru malah membuat Sang Kinasih berubah semakin tangguh, semakin bijaksana, dan semakin memahami akan makna dan arti dari kehidupan itu sendiri. Bahkan seakan-akan Sang Kinasih itu ditinggal sendirian oleh orang-orang di sekitarnya. Hampir tidak ada yang memperdulikan keadaannya. Di sanalah Sang Kinasih sangat paham bahwa sesungguhnya sebaik-baik yang menolong adalah Yang Maha Kuasa. Dan di sana pula dia mengerti bahwa tidak akan menggantungkan segala harapan kepada makhluk selain dari Yang Maha Kuasa. Sang Kinasih didera dengan berbagai macam kesulitan hidup, dan beliau berjuang dan memahami bahwa sesungguhnya tanpa dia berpikir sendiri dan menggantungkan keyakinan kepada Yang Maha Kuasa, tentunya semua makhluk akan mengabaikannya. Terlebih lagi jika keadaan yang di posisi Sang Kinasih saat Tropi Ningit di dalam keadaan susah dan tidak memiliki apa-apa. Sudah lumrah di muka bumi ini, siapa yang kaya dia akan dihormati dan berjaya, dan siapa yang miskin akan terabaikan, tersisihkan, bahkan dikucilkan. Hanya orang-orang yang memiliki kesadaran, orang-orang yang memahami tentang nilai-nilai kemanusiaan yang bisa menghargai yang miskin dan yang lemah. Sementara orang-orang yang gila akan kedudukan, silau akan harta dunia, tentunya mereka lebih cenderung menghormati, menghargai, bahkan berlomba-lomba menjilat yang kaya untuk mendapat kedudukan. Namun berbeda dengan sosok Sang Kinasih di dalam kebangkitan spiritualnya, beliau justru malah menyembunyikan segala kelebihannya agar tidak diketahui oleh banyak orang. Dan kebijaksanaan Sang Kinasih saat Tropi Ningit, beliau meskipun di dalam keadaan susah, keadaan terhimpit, beliau masih memiliki kekuatan yang sempurna, yang masih mampu bertahan tanpa harus mengeluh, bahkan merasa terhinakan oleh keadaan. Meskipun pada umumnya keadaan lah yang menghinakan Sang Kinasih, sehingga orang-orang yang tidak tercerahkan ikut menghinakan sosok Sang Kinasih saat Tropi Ningit. Kenapa di dunia ini siapa yang kaya maka dia yang berjaya, dan siapa yang terlihat miskin justru malah akan tidak didengar segala perkataannya, bahkan cenderung dianggap enteng, dianggap remeh oleh orang-orang sebagian yang cinta akan dunia. Begitulah salah satu cara Yang Maha Kuasa menyelimuti
sosok permata di antara masyarakat yang ada. Tidak mesti harus ditampakkan dengan berbagai macam keelokannya di tengah masyarakat yang saat ini belum tercerahkan. Cuman Sang Kinasih Satropiningit memiliki ciri-ciri atau misi-misi khusus untuk melakukan perubahan di Nusantara. Perubahan yang nantinya akan membawa rakyat Nusantara kembali tercerahkan, bahkan kembali pada era keluhurannya yang sebagaimana mestinya pernah diajarkan oleh para leluhurnya. Sang Kinasih Satropiningit, beliau sangat memahami kehidupan putra-putri Nusantara, sehingga daripada itu Sang Kinasih tidak mau berburu-buru untuk menjadikan dirinya diliputi oleh segala kelebihan harta materi. Akan tetapi Sang Kinasih saat ini lebih antem, lebih diam di dalam keadaan yang sederhana, agar Sang Kinasih Satropiningit itu bisa merasakan langsung bagaimana keadaan susahnya hidup di kalangan bagian bawah. Karena dari sanalah nantinya sumber kebijaksanaan, bahkan keadilan serta kejujuran akan secara murni dijunjung tinggi oleh Sang Kinasih. Karena barang siapa yang pernah merasakan lapar tentunya akan paham akan bagaimana rasa lapar. Dan barang siapa yang pernah merasakan sakit hidup di kalangan bawah, tentunya ketika dia di atas nanti akan merasakan bagaimana perihnya menjadi masyarakat yang hidupnya di kalangan bagian bawah. Untuk itu tidak heran mengapa Sang Kinasih Satropiningit lebih bijaksana dan lebih memahami masyarakat-masyarakat yang hidupnya di bawah garis kemiskinan. Semua aspek di kehidupan di dunia ini, di Nusantara ini, beliau telah masuki dengan penyamaran beliau, sehingga beliau sangat mengetahui secara detail bagaimana kehidupan putra-putri Nusantara di dalam gelombang ombang-ambing ketidakpastian. Dari sanalah Sang Kinasih juga belajar bahwa sesungguhnya untuk mengembalikan tatanan dunia menuju era kejayaan, era kesadaran diri yang tercerahkan, tentunya beliau telah memiliki pemahaman yang tidak dipahami oleh orang-orang pada umumnya, pada kebanyakan orang saat ini. Salam santun, salam rahayu, salam kebajikan, salam cinta kasih selalu untuk sahabat pencinta SP dimanapun sahabatku berada.